Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih bersama saya di channel Zona Farmasi, yaitu channel yang membahas seputar dunia kesehatan, seputar dunia farmasi, dan seputar dunia obat-obatan. Welcome to my channel. Ya guys, hari ini saya akan membahas tentang obat untuk meredakan rasa nyeri serta obat untuk meredakan peradangan. Obat tersebut namanya adalah NSAID, non-steroid anti-inflamasi drug, atau dengan bisa disebut juga OAINS atau obat anti-inflamasi non-steroid. Obat anti-inflamasi non-steroid itu banyak sekali macamnya ya guys. Salah satunya yang akan saya ulas di sini adalah tentang obat antiinflamasi non-steroid, yaitu persamaan dan perbedaannya natrium diklofenak dengan kalium diklofenak. Tentu teman-teman semua yang di rumah pasti sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman kedua obat tersebut dan apa fungsinya. Seperti teman-teman di rumah sebenarnya sudah banyak yang tahu ya guys. Tapi misalnya ada yang bertanya, apa sih persamaannya natrium diklofenak dan perbedaannya natrium diklofenak dengan kalium diklofenak? Di sini saya akan mengulas satu persatu ya guys dari persamaan dan perbedaannya. Ini obat kalium diklofenak ya guys, dan yang satunya natrium diklofenak. Obat kalium diklofenak ini biasanya nama lainnya juga diklofenak potasium atau potasium diklofenak. Jadi teman-teman di rumah jangan pada bingung ya guys, kalau misalnya teman-teman mencari obat kalium diklofenak tapi dengan nama potasium diklofenak, itu sama ya guys. Kalau potasium itu adalah kalium diklofenak, sedangkan yang satunya ini sodium diklofenak itu natrium diklofenak ya guys. Jadi kalau teman-teman membeli obat di apotek-apotek sekitar rumah teman-teman, apotek-apotek terdekat, kalau membeli kalium diklofenak itu nama lainnya potasium diklofenak. Kalau membeli obat sodium diklofenak ini adalah natrium diklofenak. Kita langsung saja ya guys, itu hanya pengenalan awam. Ini apa sih persamaan antara obat natrium diklofenak dengan kalium diklofenak? Persamaannya ini mereka berdua merupakan obat antiinflamasi non steroid guys. Misalnya teman-teman di rumah masih bingung, apa sih obat antiinflamasi non steroid? Obat antiinflamasi non steroid ini adalah obat yang bisa meredakan peradangan atau menghilangkan rasa nyeri, atau dengan nama lain analgetik. Persamaan kedua obat ini adalah sama-sama mereka berdua adalah senyawa diklofenak dalam bentuk garam mineral natrium yang ini guys, dan yang satunya merupakan senyawa diklofenak dalam bentuk garam mineral kalium guys. Jadi kalau ada info yang mengatakan apa sih perbedaan natrium diklofenak dan kalium diklofenak, satunya ada yang bilang bersifat asam, satunya ada yang bilang bersifat basa, itu salah ya guys. Itu informasi yang salah. Di sini saya akan meluruskannya. Kalau persamaannya kedua obat ini adalah mereka berdua sama-sama senyawa diklofenak dalam bentuk garam mineral natrium dan garam mineral kalium, dan keduanya sama-sama merupakan antiinflamasi non steroid, yaitu untuk mengobati dan meredakan peradangan serta menghilangkan rasa nyeri atau sakit atau analgetik. Sampai sini sudah paham ya guys persamaannya.
Oke, selanjutnya akan saya bahas perbedaan kedua obat tersebut, guys. Perbedaan obat natrium diklofenak dengan kalium diklofenak adalah senyawa kalium diklofenak ini, guys, itu sedikit lebih larut di dalam air daripada natrium diklofenak. Saya ulangi lagi ya, guys. Perbedaannya bahwa obat kalium diklofenak ini sedikit lebih larut daripada natrium diklofenak. Jadi obat kalium diklofenak memiliki kelarutan yang lebih tinggi ketimbang senyawa natrium diklofenak. Terus misalnya teman-teman ada yang bertanya, kalau emang kalium diklofenak sedikit lebih larut dari air ketimbang natrium diklofenak, jadi fungsinya apa? Gitu. Jawabannya gini, guys. Ketika kalium diklofenak ini sedikit lebih larut dalam air ketimbang natrium diklofenak atau memiliki kelarutan yang lebih tinggi ketimbang natrium diklofenak, ini jadi obat kalium diklofenak ini lebih mudah terserap atau terabsorpsi di dalam tubuh ketimbang obat natrium diklofenak. Jadi ketika obat kalium diklofenak ini lebih mudah diserap oleh tubuh lebih cepat ketimbang natrium diklofenak, jadi efek reaksi analgetiknya akan mudah atau sedikit lebih cepat terasa dibandingkan dengan natrium diklofenak. Sampai sini masih sudah paham, guys? Obat kalium diklofenak ini karena mudah terserap atau dalam air, karena mudah larut dalam air dan mudah terserap atau terabsorpsi lebih cepat ketimbang natrium diklofenak, jadi efek analgetiknya akan lebih cepat terasa ketimbang natrium diklofenak. Jika efek analgetiknya itu, analgetik itu ini ya teman-teman, analgetik itu efek untuk menghilangkan rasa nyeri, meredakan rasa nyeri atau rasa sakit. Jika kalium diklofenak ini sedikit lebih cepat efek energetik yang ditimbulkan ketimbang natrium diklofenak, maka efek obat atau yang diinginkan untuk mengobati penyakit yang diderita pasien akan lebih cepat dirasakan manfaatnya ketimbang natrium diklofenak. Kalau dalam bahasa masyarakatnya atau bahasa tongkrongannya ya, guys, efek analgetiknya itu seperti cespleng gitu, guys. Jadi efek cesplengnya itu lebih mudah cepat dirasakan ketimbang natrium diklofenak. Jadi ketika pasien mengkonsumsi atau meminum obat kalium diklofenak ini ketimbang natrium diklofenak, efek cesplengnya akan lebih cepat dirasakan oleh teman-teman si penderita ketimbang natrium diklofenak ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalium diklofenak ini sedikit lebih larut dalam air ketimbang natrium diklofenak. Jika sedikit lebih larut dalam air ketimbang natrium diklofenak, maka dia akan lebih cepat terabsorpsi atau lebih cepat reaksinya diserap oleh tubuh ketimbang natrium diklofenak. Ketika reaksinya diserap oleh tubuh lebih cepat, maka efek analgetik atau efek untuk menghilangkan rasa nyeri dan meredakan inflamasi akan lebih cepat dirasakan oleh si pasien ketimbang natrium diklofenak. Jadi efek cespleng yang diinginkan akan lebih cepat kalium diklofenak. Biasanya penggunaan kalium diklofenak ini dengan natrium diklofenak ini derajatnya adalah kalium diklofenak ini lebih cepat diindikasikan untuk pasien yang mengalami rasa nyeri atau sakit derajat sedang hingga ke berat. Sedangkan natrium diklofenak ini untuk mengobati penyakit
nyeri atau rasa sakit derajat ringan hingga sedang ya guys. Jadi untuk pasien-pasien dengan kondisi yang membutuhkan efek atau sensasi menghilangkan rasa nyerinya lebih cepat, hendaknya teman-teman memilih kalium diklofenak. Tapi jika dirasa obat natrium diklofenak ini sudah mampu untuk mengobati rasa nyeri yang diderita teman-teman atau rasa sakit, cukup mengkonsumsi natrium diklofenak ini ya guys. Tapi ini juga harus dengan diagnosa dokter atau setelah dokter menegakkan diagnosa tingkat ke derajat nyeri atau sakit yang dideritakan oleh teman-teman, yang diderita oleh teman-teman. Seperti itu. Kalium diklofenak itu efeknya adalah lebih ke analgetiknya guys, lebih tinggi efek analgetiknya atau menghilangkan rasa nyeri atau meredakan rasa nyeri. Sedangkan yang satunya ini, natrium diklofenak ini, dia efeknya lebih tinggi ke anti peradangannya atau mengobati anti inflamasi atau anti pembengkakannya ya guys. Jadi sesuai kebutuhan masing-masing dari penyakit yang diderita teman-teman. Biasanya sih dokter melakukan diagnosa tingkat keparahan, efek mana yang dituju oleh keluhan pasien, baru dia akan memilih penggunaan kedua obat tersebut. Misalnya teman-teman masih bingung dan ada yang bertanya, jadi kapan sih penggunaan yang tepat kalium diklofenak atau natrium diklofenak? Dan teman-teman ada yang bertanya lagi, kapan kita harus memilih salah satu obat tersebut, kalium diklofenak atau natrium diklofenak, dan kapan kita harus menggunakan obat tersebut? Jawabannya seperti ini guys. Jika yang diderita teman-teman adalah ada inflamasi atau peradangan atau bengkak guys, itu teman-teman lebih cocok untuk menggunakan natrium diklofenak, karena ini efek untuk meredakan inflamasi atau peradangannya